nangkap ikan di atas batu. Apa kabar kalian di tahun 2021? Podcast Sambal. Hmm, Sambat malam. Hah. Ketemu lagi di podcast Sambal. Podcast ngedumul ngalur ngidul menjelang tidur. Bersama aku Ciki, manusia yang selalu sibuk dengan nganggur dan bengong di tahun 2021 ini. Oke, untuk malam hari ini pengen bahas sesuatu yang kayaknya, aduh suara HP gua. Sorry bocor. Sesuatu nggak pakai naskah, nggak usah pakai naskah kayaknya, karena kayaknya nggak sempet aja lah ditulis pakai naskah. 2021, gimana kabar kalian di 2021? Masih hidup? Masih hidup kalian? Hah? Bersyukurlah kalian kalau kalian masih hidup di tahun 2021 ini, khususnya di bulan Januari. Karena apa ya? 2021 ini diawali dengan hal-hal yang serem, serem, serem. Kita mulai dari apa ya? Minggu lalu ya kayaknya, kabar kecelakaan yang terjadi oleh awak penerbangan maskapai, saya nggak bisa nyebut merek ya, tapi itulah, ada sebuah penerbangan dan kecelakaan di awal tahun baru kita, di awal Januari kita, yang juga menewaskan banyak orang. Turut berduka juga, semoga mereka yang meninggal terima amal ibadahnya ya. 2021 belum udah dibuka dengan kecelakaan, kabar yang sangat menyedihkan. Yang pasti ya, ini sebuah kabar buruk juga untuk maskapai penerbangan kita yang selalu dapat rapor merah, khususnya untuk yang penerbangan kelas ekonomi ya. Ya, apa, tapi nggak tahu lah ini. Tapi ya kok selalu gitu ya. Maskapai yang satu itu yang selalu kecelakaan. Ya semoga urusan pemerintah, urusan transportasi, bisa Menteri Perhubungan ya, bisa memperbaiki sistem kita yang sudah tidak benar, mulai dari angkutan darat, angkutan udara, bahkan angkutan laut, yang ya aku kalau bilang memang butuh peremajaan dan benar-benar butuh manajerial yang benar-benar serius. Ya contoh aja lah ya, di tempatku Gresik, angkot masih banyak yang gak layak pakai tapi masih beroperasi.
apa ya, masih kurangnya peremajaan juga, belum lagi juga mereka harus bersaing dengan taksi online. Sebenarnya kalau untuk kota kecil kayak Gresik ini, angkot itu harus benar-benar jadi moda utama transportasi umum, dan memang harus benar-benar dimanajeri, apa, sistem manajemennya harus benar-benar diperbaiki. Ya, sebenarnya aku iri juga loh sama Jakarta itu. Sekarang angkotnya udah mulai sistemnya apa, yang angkot Jaklingko itu udah mulai sistemnya bagus itu. Jadi terintegrasi dengan apa, transportasi yang lain. Bahkan juga beberapa angkot udah nggak pakai sistem uang tunai, jadi bayarnya pakai kartu, dan supirnya apa ya, dan supir-supir angkotnya udah dibayar bulanan gitu kan. Itu yang sebenarnya yang bagus juga di beberapa negara yang udah maju juga, untuk transportasi yang model-model kayak bis itu. Bisa aja untuk yang bis yang untuk di daerah-daerah yang pedesaan dan sebagainya itu kan, ya supir bisnya dibayar bulanan. Jadi mau ada penumpang nggak ada penumpang tetap jalan terus sesuai trayeknya. Dan ya, penerbangan juga kayaknya juga harus benar-benar diperbaiki juga ya, penerbangan kapal juga. Karena ya memang apa ya, ada apa, kendaraan transportasi yang harus benar-benar diperbaiki. Sejauh ini ya kereta doang sih yang aku ngerasanya udah benar-benar kerasa perubahannya. Tapi untuk yang transportasi umum lainnya masih kurang lah ya. Aku jujur belum pernah pergi pakai pesawat, tapi kalau yang kapal ya, karena aku dulu di Gresik ini sempat juga pergi ke Bawean, dan transportasi untuk menuju ke sana hanyalah kapal. Itu ada kapal satu yang apa ya, kapal feri lah ya, untuk menjangkau Pulau Bawean itu. Kalau aku lihatnya itu kapal tua banget gitu loh. Udah waktunya untuk diistirahatkan, bukan untuk dioperasikan. Dan aku khawatir jika kalau kapal ini tetap dioperasikan kan ya, kejadian yang sama kayak maskapai penerbangan yang kemarin kecelakaan itu akan terjadi juga. Ya dimanapun itulah, mau transportasinya apa, yang intinya yang kalau udah nggak layak beroperasi ya tolonglah di diperbaiki agar juga. Dan juga ini service pelayanannya kadang-kadang ya masih gak ada perubahan. Angkot ya tetap ya gitu-gitu aja, masih belum ada benar-benar angkot yang benar-benar bisa bikin nyaman untuk naik transportasi umum. Ataupun juga kapal ya, aku tahu cuma ini kapal feri yang terakhir aku naik itu, waduh, berjubel-jubel, orang tidur sembarangan kadang, kecuali yang di VIP ya. Kalau yang di VIP bagus, tapi yang di ekonomi, wow, tergeletak sana sini kayak sarden. Terus setelah itu kabar juga bentar. Selain tadi kecelakaan, berikutnya adalah Indonesia kehilangan salah satu tokoh agama, khususnya agama Islam, yang sangat berpengaruh di Indonesia ya. Seperti kita tahu, Syekh Ali Jabir, semoga beliau mendapatkan
tempat yang terbaik di sana, dan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti kita tahu, Syekh Ali Jabir ini adalah ulama asli. Beliau berasal dari Saudi, lalu pindah ke Indonesia dan menikah dengan orang Indonesia, lalu memutuskan berdakwah di Indonesia. Beliau adalah salah satu ulama yang paling gencar untuk memberdayakan penghafal Al-Quran, atau sering disebutnya dengan Hafiz Al-Quran. Cita-cita beliau di sini salah satunya adalah ingin mewujudkan Indonesia menjadi negara yang mengimplementasikan Al-Quran. Beliau luar biasa banget loh. Apa ya? Rela meninggalkan jabatan beliau yang ada di Madinah sebagai seorang pengajar juga untuk di mata jurusan Al-Quran juga di Madinah, lalu beliau pindah ke sini menotalkan totalitas beliau untuk berdakwah di sini dan meninggalkan jabatan beliau. Belum lagi juga di tahun sebelumnya terjadi hal yang mungkin kita tahu semua ya, terjadi. Beliau saat melakukan pengajian di daerah Lampung kalau salah, beliau tiba-tiba ditusuk oleh seseorang yang diduga lagi-lagi orang gila. Ada apa dengan orang gila dan pengajian? Saya tidak tahu. Tapi kok selalu ada orang gila yang datang ke pengajian ya. Dan yang kaget juga, dia nggak kerasa gitu loh. Jujur aja, aku pas mendengarkan beliau diundang di podcastnya Deddy Corbuzier, jujur aku terharu sama beliau. Beliau luar biasa banget. Ketika beliau di kasus penusukan itu ya, beliau malah nggak marah, tapi malah ingin membantu si pelaku, karena beliau merasa si pelaku ini juga korban, entah korban apa gitu loh. Kok dia ini berani untuk melakukan tindakan kalau bisa dibilang pembunuhan berencana ya, itu ya, di depan umum pula. Jadi itu kan ya juga masih misterius sampai sekarang itu. Dan ya, lalu di awal Januari juga di sosial media ada kabar beliau juga kena COVID. Lalu dikabarkan beliau udah sehat, dan ini dada aja gitu loh, beliau tiba-tiba aja sudah tiada ya, kaget juga gitu. Dan ini bukan hanya Syekh Ali Jabir juga ya, beberapa ulama-ulama yang lain juga meninggal di tahun 2021 ini. Banyak sekali ulama-ulama senior yang mendahului kita selain Syekh Ali Jabir. Aku gak bisa nyebutin satu-satu ya, karena banyak. Dan ya, semoga beliau-beliau yang dipanggil, semoga segala amal ibadah
amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang giliran kita yang masih muda, yang masih bejat ini mau gimana? Kalau yang senior-senior ini nggak ada, entah kenapa aku kok ada feeling yang nggak enak gitu loh. Pertanda apa? Aku pun nggak tahu. Semoga bukan pertanda yang sangat buruk untuk negara kita dan buat bangsa kita. Nah, jujur aku takut loh ketika ada ulama yang meninggal dan ini jumlahnya gak sedikit dan bersamaan pula ada perasaan takut juga gini. Karena juga kalau kita membaca salah satu pertanda ketika dicabutnya ulama dari sebuah negara atau sebuah komunitas atau sebuah bangsa, itu pertanda sesuatu hal yang buruk. Salah satu pertanda yang buruk, atau ini sebuah peringatan untuk bangsa ini. Ayo introspeksi sejauh tahun ini negara kita ngapain aja, bangsa kita ngapain aja. Aku nggak mau nyalain siapapun gitu loh. Yang elit, ya, ayo introspeksi gitu loh. Jangan berantem mulu aja sampai yang di bawah nggak keurus. Berantem mulu ngerebutin jabatan sampai yang di bawah kelaparan nggak terperhatikan. Sekarang COVID udah tambah parah. Udah nggak turun-turun, ini mau gimana? Rakyat apa mau tetap dibungkam kayak gini? Udah dana bantuan dikorupsi, terus ini vaksin juga jadi polemik lagi, yang katanya juga ini nanti ada permainan harga untuk vaksin. Ya semoga aja semua orang Indonesia bisa dapat vaksin lah ya. Kalau bisa ya yang gratis juga lah. Kasihan yang mereka nggak punya uang tapi disuruh wajib vaksin, tapi ternyata vaksinnya disuruh bayar sampai ratusan ribu, bahkan sampai ratusan juta. Kan kasihan. Udah pemerintah nggak ngasih solusi buat rakyatnya bisa bertahan di saat pandemi ini, kita disuruh bersabar mulu tapi nggak ada solusi dari yang punya kekuasaan. Entahlah, aku sendiri aja ya sekarang ya, setelah beberapa pekerjaanku hilang ya, walaupun masih ada lah beberapa pekerjaan yang ya kayak ngajar. Aku ngajar juga kan, aku sekarang juga masih megang 2 sekolah. Alhamdulillah masih ada 2 sekolah yang aku tangani untuk aku pegang ekstrakurikulernya. Yes, alhamdulillah setidaknya ada pemasukan dan juga komik bulanan yang aku buat juga untuk majalah lokal di sini ya.
ya alhamdulillah ada pemasukan lah walaupun nggak banyak. Dan pada akhirnya juga ya aku cari-cari gimana ini, cari tambahan uang lagi. Apakah saya mulai untuk bertani atau ternak cupang? Masih bingung saya. Pandemi, astagfirullah. Ini juga bertambah lagi dengar berita yang gak enak lagi ya. Saudaraku juga kena PHK juga. Ya semuanya, semua pada kehilangan pekerjaan karena pandemi ini. Ya, semoga kita semua dapat kesabaran, bukan hanya sabar. Hei yang di atas sana, tolonglah lihat yang di bawah, jangan berantem mulu. Ini rakyat udah kelaparan, yang di atas berantem mulu. Aduh. Terus apa lagi ya? 2021. Bencana alam. Wah, astagfirullah. Banjir di Kalimantan Selatan. Lalu gempa di Sulawesi Barat. Lalu ini apalagi ini? Gunung Semeru aktif. Ini aku baca-baca. Ada 5 bencana di awal tahun 2021. Berdasarkan Detik News, hari ini aku bacakan. 5 bencana terjadi di tanah air di pembuka tahun 2021. Mulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya, disusul dengan longsor di Cimanggung, Sumedang, yang kini menelan puluhan korban. Berselang 1 pekan kejadian gempa bumi berkekuatan magnitud 6,2 juga menghantam Kabupaten Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat pada 15 Januari. BNPB merilis hingga saat ini, Minggu 17 Januari, 56 orang meninggal dunia. Belum kering air mata, banjir bandang juga merendam Kalimantan Selatan. Basarnas mengungkap 2.600 warga yang berdampak harus mengungsi. Teranyar, banjir dan longsor juga terjadi di kota Manado. 6 orang meninggal dunia dan 500 lebih warga yang terdampak mengungsi. Wow. Astagfirullah. Teman-teman yang di daerah bencana diberikan perlindungan dan kesabaran. Sebenarnya enggak. Ya, bencana alam bisa terjadi karena memang udah waktunya, bisa terjadi juga karena gara-gara manusianya yang nggak bisa jaga alam. Who knows? Allahu a'lam. Ada apa negeriku di tahun 2021? Kok beritanya menyedihkan terus? Sepertinya kayak prediksi kemarin bener. Kemarin kan yang di tahun yang lalu aku bilang gak usah pesta-pesta, ntar besoknya kejadian yang aneh-aneh. Dan sekarang 2021
kayak gini. Awal bulan juga udah corona tambah tinggi, angka perceraian tambah tinggi. Untung saya belum nikah, makanya saya bingung. Untung saya bersyukur banget. Ada rencana nikah tahun ini ternyata tidak jadi. Saya takut ntar kalau udah nikah malah yang terjadi malah konflik. Ini ada malah yang ada malah bukan malah tambah barokah, malah tambah berantem. Ini aja selama setahun ini berantem mulu sama ortu. Dibilang stres di rumah. Gila saya. Gila. Aduh. Jujur pengen aktivitas di luar tapi juga ya peraturannya masih ketat. Mau keluar kota juga harus benar-benar tes swab. Saya tidak punya uang. Mana pekerjaan saya uangnya tidak seberapa pula. Aduh. Yes. Oh iya, juga untuk teman-teman relawan yang berjuang di manapun itu, entah kalian yang berjuang yang di untuk Satgas Covid ataupun kalian yang bertugas di banjir, kalian yang bertugas di gempa, kalian juga yang bertugas di Gunung Gunung Semeru yang sedang aktif, kalian juga yang bertugas di tempat tanah longsor. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kekuatan karena bencananya serentak. Ini kayak orang-orang bingung lah kok setelah terjadi bencana ini terjadi bencana ini, terjadi bencana ini terjadi bencana ini, terjadi bencana ini terjadi bencana ini, beruntut semua. Kalau aku mikirnya ini Tuhan sedang memperingatkan kita. Ada yang salah dengan bangsa kita, dengan kita sendiri gitu loh. Ayolah kita semuanya saling merefleksikan diri. Apa yang harus kita lakukan untuk orang-orang sekitar kita? Ini kalau aku jujur ya, aku ngerasa kayak ini benar-benar kita ditegur gitu loh. Ayolah kita nggak usah saling nyalahin. Ya nggak usah nyalahin. Ini gara-gara ini gara-gara ini. Udahlah. Yang berantem kadrun cebong kadrun. Udah berhenti dulu. Ini ada yang lebih penting. Yang ngedumel masalah konspirasi. Hei. Yang susah bukan cuma Anda. Hei. Ngomong konspirasi tak jejeli lambemu gawe jempol kok kon jempol sikil itu. Konspirasi bukannya membantu tetangganya yang kesusahan ngomong konspirasi ya. Sekarang apa yang bisa kita lakukan gitu loh, yang bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Jangan cuma berantem doang. Kita tahu ini kondisi kita sulit. Tapi kalau isinya berantem mulu,
Kapan selesainya? Ayolah, katanya pengen mengejar keterlambatan agar bisa jadi negara yang maju. Nah, kalau kita isinya berantem mulu, berdebat dengan hal-hal yang nggak penting, sampai hal-hal yang sebenarnya penting kita lupakan. Sadar nggak sih? Yang di sosmed isinya kayak gitu, ngomporin mulu, sampai orang-orang yang hobi bikin sensasi, enak enak. Apalagi kalau aku udah buka Facebook atau TikTok, ada isinya bikin gatel. Facebook, TikTok, isinya iya, astagfirullah, pengen lebih baik saya tidak usah membuka Facebook sama TikTok. Makanya kalau sekarang apa ya, sosial media yang aku gunakan cuma Instagram, dan ya untuk sekarang yang aku bisa cuma bagi-bagiin konten-konten yang lucu-lucu, setidaknya bikin orang ketawa daripada stres, daripada eh, sosmed itu isinya kita pakai buat marah-marah doang. Setidaknya kan berikan sesuatu yang positif gitu loh, yang biar bisa bikin orang itu ngelupain masa-masa sulit sekarang. Apaan ya? Entahlah, entahlah. Bagaimana ntar 2021 ini? Saya pun tidak tahu, Anda pun tidak tahu. Bahkan rumput tetangga pun tidak tahu. Mau saya tanya rumput yang bergoyang, rumputnya pun sekarang break dance. Nggak goyang lagi, sudah break dance. Makanya saya bingung. Ya, 2021. Oh, 2021. Hmm. Banyakan ngecek, ntar berubah jadi cicak saya. Ya, mungkin kayaknya udah itu aja lah. Ya, semoga kalian semua selamat ya di tahun ini. Semoga kalian bisa menjalani setahun penuh ini yang berat ini. Semoga kalian bisa selamat semua dan diberikan perlindungan oleh Tuhan. Semoga apa lagi? Ya, semoga kalian bisa bersabar lah ya. Apalagi ngelihat kelakuan manusianya yang di tahun 2021 ini. Aduh, sabar. Emang harus dibanyakin zikir. Yes. Yaudah, terima kasih udah dengerin saya ngedumel malam ini. Semoga kalian bisa ngambil hikmahnya. Emang ada hikmahnya. Kalau dibilang bisa ngambil hikmahnya, emang omonganku ini ada hikmahnya. Ya semoga aja lah ada hikmahnya. Ya udahlah, terima kasih udah dengerin. Semoga kalian sehat selalu, semoga kalian selamat selalu, tetap berbahagia,
dan jaga diri kalian. Terima kasih. Assalamualaikum.